Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu masalah yang melibatkan limit fungsi. Nah, yang pertama kita masuk ke masalah kekontinuan fungsi. Nah, suatu fungsi fx ya dikatakan kontinu jika memenuhi ketiga syarat di bawah ini ya. Yang pertama, fc itu ada atau terdefinisi. Kemudian yang kedua, limit x menuju c fx itu ada. Yang ketiga, limit x menuju c fx itu sama saja dengan fungsi fx di c. Ya, saya tambahkan ya, ini lupa tadi, untuk x sama dengan c. Jadi harus ketiga-tiganya. Yang pertama, kasus yang pertama, misalnya ini kita gambarkan. Kemudian ada fungsi, kemudian bolong di sini, ini misalnya ini A. Maka ini karena FA tidak ada, maka ini adalah tidak kontinu. Ini yang pertama. Yang kedua, gambar yang kedua, misalkan saya gambarkan ini, misalnya ini. Kemudian ini ke sana ya, ini ke sini. Oke. Misalnya ini A, ini fx ya. Ini D. Nah, kalau kita perhatikan ternyata FA itu ada ya, yaitu D. Ada. Tetapi limit x menuju A, fx itu tidak sama dengan FA. Berarti ini tidak kontinu. Yang berikutnya, misalnya bentuk yang ketiga. Ini misalnya D, yang ini C, yang ini A. Nah, coba perhatikan. FA itu ada, yaitu D. Kemudian limit x menuju A fx itu C, berarti ada ya. Nah, tetapi fx itu tidak sama dengan fc ya, fa itu tidak sama dengan limit x menuju A fx. Nah, kalau yang ini tadi saya lupa ya, ini fa-nya ada, limit x menuju A fx-nya tidak ada. Tidak ada ya, ini tidak ada, menuju fa ini tidak ada. Kemudian limit x menuju A fx itu tidak sama dengan fa. Nah, ini berarti ini juga tidak kontinu ya. Ini tidak kontinu. Oke.
Ini A, ini D. Coba kita perhatikan, FA-nya sama dengan D, berarti ada ya. Kemudian limit X menuju A, Fx itu nilainya D, dan artinya ada. Sehingga karena limit X menuju A, Fx itu nilainya sama dengan Fa, sama dengan D. Jadi bentuk inilah yang dinamakan dengan kontinu. Jadi kalau ketiga syaratnya dipenuhi, maka itu yang namanya kontinu. Kemudian ada istilah kekontinuan terhapus. Jika fungsi tidak kontinu, bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi tersebut sama dengan nilai limit fungsi. Kita ambil contoh ya. Periksa apakah fungsi kontinu di X sama dengan 2 untuk fungsi yang pertama A, Fx sama dengan X kuadrat min 4 X min 2. Yang B, Fx itu ada dua kemungkinan, X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X tidak sama dengan 2. Kemudian yang ketiga hasilnya 3 untuk X sama dengan 2. Yang A. Nah, fungsinya Fx itu sama dengan X kuadrat min 4 X min 2. Kita masukkan 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. Berarti 4 kurang 4, 0 per 0. Ini artinya tidak ada ya, tidak terdefinisi. Jadi tidak kontinu. Yang B. Yang B tadi dikatakan ada 2 ya. Fx itu X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X yang tidak sama dengan 2. Kemudian 3 untuk X yang sama dengan 2. Ya, B ya. Nah, kalau kita masukkan 2, Fx sama dengan 3 ya. Ini yang kalau kita masukkan angka 2. Ini nilainya. Tetapi yang tidak sama dengan 2 misalnya 2,0001 atau sama saja dengan limit apa? X menuju 2. X kuadrat min 4 X min 2. Kalau kita hapus ini jadi X min 2, X plus 2 per X min 2. Nah, kita coret. Sisanya adalah limit X menuju 2, 2 ditambah X tambah 2. Artinya 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4 ya. Jadi, tetapi apa? F2 itu tidak sama dengan limit X menuju 2 Fx. Berarti ini kita sebut tidak kontinu. Nah, selanjutnya ini ya contoh. Kemudian ada yang C. Yang C, tentukan misalnya Fx, selidiki yang C. Misalnya selidiki untuk kontinu di 2 ya. Fx itu ada 2. Yang satunya adalah X plus 1 untuk X yang kurang dari 2 atau X kuadrat min 1 untuk X yang lebih atau sama dengan 2. Nah, kita coba yang jadi nilai fungsi ada yang bawah ya, tetapi nilai limit adalah yang di atas. Kenapa? Ini ada sama dengannya ya, berarti kalau limit mendekati. Nah, sekarang yang bawah ya dulu.
fx itu sama dengan x kuadrat min 1. Kalau f-nya 2 termasuk berarti 2 kuadrat dikurang 1. 2 dikuadratkan adalah 3, dikurang 4 ya, dikurang 1 adalah 3. Nah, sekarang yang atas. Kalau demikian limit x menuju 2 dari fx, berarti yang dipakai adalah yang di atas karena mendekati 2, tetapi bukan sama dengan 2. Berarti limit x menuju 2, x tambah 1. Berarti masukkan 2 ditambah 1 adalah 3. Ternyata antara f2 itu sama saja dengan limit x menuju 2 dari fx. Maka ini kita nyatakan dengan continue ya. Jadi bisa dibedakan. Yang kedua adalah limit kiri dan limit kanan. Yang pertama, fungsi fx continue kiri dx sama dengan a jika limit x menuju a negatif, fx itu sama dengan fa. Oke. Kemudian fungsi fx continue kanan di x sama dengan a jika limit x menuju a positif, fx itu sama saja dengan fa. Sekarang fx continue di x sama dengan a jika continue di kiri dan di kanan. Kanan ya. Kita ambil contoh misalnya. Tentukan a jika fx itu sama saja dengan ada 2 ya. X plus a untuk x kurang dari 2. Kemudian ax kuadrat min 1 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jadi yang nilai fungsinya nanti di sini ya, di bawah sini kan ada sama dengan. Kalau nilai limitnya pakai yang atas. Nah, sekarang kita ambil limit kiri dulu. Limit x menuju 2 min, arah min ya, kita gunakan x plus a. Itu hasilnya adalah apa? 2 plus a. Kemudian limat fungsinya adalah yang positif lagi. Limit x menuju 2 plus adalah ax kuadrat min 1. Berarti 4a min 1. 4a ya. 4a karena 2 kuadrat adalah 4a min 1. Limit kanan yang ini, limit kiri di sini dari arah kanan ya ini arah kiri. Sekarang nilai fungsi. Nilai fungsi yang dipakai adalah ini. Fx sama dengan ax kuadrat min 1. Berarti kita masukkan F2 berarti 2 kuadrat berarti 4A min 1. Nah, kita perhatikan yang arah kiri dulu. Katanya, berarti limit X menuju 2 plus XA plus A itu sama dengan Fx sama dengan A X kuadrat min 1. Ini tadi hasilnya adalah 2 plus A. Yang ini hasilnya adalah 4A min 1. Kita pindah ruas berarti min 3A sama dengan min 3. Berarti A-nya adalah 1. Maka ini continue di Nah, sekarang kita cek continue, ini continue kiri ya. Nah, sekarang continue kanan. Nah, ini limitnya adalah 4A sama dengan nilai fungsinya adalah 4A min 1. Ini selalu ya, selalu seperti ini. Selalu dipenuhi ya, selalu dipenuhi. Kalau yang limit kirinya berarti A-nya harus 1. Oke ya. Nah, sekarang coba yang berikutnya, contoh berikutnya. Misalkan Fx itu kita
bagi jadi 2, X kuadrat min 1 untuk X yang kurang min 1, kurang atau sama dengan ya. Yang kedua, 2X plus 2 untuk X yang lebih dari min 1. Nah, yang mana limit kirinya? Yang limit kiri kita ambil yang kurang ya. Limit X menuju min 1 min Fx itu sama saja, yang pakainya berarti kita masukkan limit X menuju min 1, min di atas ya, yang dipakai adalah X kuadrat min 1. Berarti min 1 dikuadratkan dikurang 1 adalah 0. Ini ya. Kemudian yang limit kanan. Limit X menuju min 1 yang kanan plus Fx sama saja dengan limit X menuju min 1 arah kanan. Berarti yang dipakai adalah 2X plus 2. Berarti 2 kali min 1 plus 2. Juga hasilnya adalah 0. Nah, ini sudah limit kiri, limit kiri maupun limit kanan sama. Sekarang nilai fungsi. Fungsi Fx itu adalah apa? Yang ada sama dengannya, berarti X kuadrat min 1 dimasukkan dengan nilai min 1, F min 1. Maka hasilnya adalah min 1 kuadrat dikurang 1. Berarti 1 min 1 sama dengan 0. Ternyata baik limit kiri maupun limit kanan maupun nilai fungsi nilainya sama, maka fungsi di atas adalah kontinu kiri kanan. Kontinu kiri dan kanan ya. Oke ya, bisa dipahami? Kontinu pada interval. Nah, kontinu pada interval, fungsi Fx dikatakan kontinu pada interval terbuka A, B jika Fx kontinu pada setiap titik dalam interval tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, fungsi Fx dikatakan kontinu pada interval tutup A, B bila ada tiga kemungkinan. Yang pertama ya, Fx kontinu di A, B. Kemudian 2, Fx kontinu di A. X sama dengan A. Yang ketiga, Fx kontinu di X sama dengan B. Oke ya. Nah, ada lagi 3 ya. Fx itu adalah akar X pangkat N. Maka ada 2 kemungkinan. Fx kontinu di R, setiap titik R ya, di setiap titik R jika N-nya ganjil. Kemudian yang ini Fx kontinu di setiap R positif jika N-nya genap. Yang harus kita pahami juga. Contohnya misalnya gini ya. Nah, contoh. Tentukan interval kekontinuan dari Fx sama dengan akar
X min 4. Oke ya. Nah, karena ini adalah N-nya adalah 2, N-nya adalah 2, berarti genap. Maka dia akan continue di X min 4 lebih dari 0. Lebih 0 adalah positif atau X lebih dari 4. Oke, jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini 4 boleh ya. Ini sama dengan ya, maaf ya, boleh sama dengan. Maka ini 4. Nah, jadi ini. Ini jadi intervalnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Nah, kita perhatikan ada soal subjektif ya. Ada berapa soal? Ada 10 soal. Tapi kita mencoba menjawab sebagiannya ya. Kita coba yang nomor 1. Selidiki apakah sifat-sifat kontinuitas fungsi fx 3 per x plus 7 pada interval berikut ya. Misalnya ini fx itu sama dengan 3 per x plus 7. Dia tidak akan kontinu jika x-nya sama dengan min 7 ya. Kenapa? Syaratnya tidak boleh sama dengan min 7. Kenapa? Karena kalau min 7 tambah 7 itu 0. 3 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi usahakan tidak sama dengan min 7 ya. Nah, jadi kita cek yang A. 5,9. Ini terbuka ya. Jadi continue pada interval itu jika antara kedua bilangan ini dia continue. Nah, karena tidak mengandung unsur min 7, maka ini continue. Antara 5 dan 9 itu tidak ada min 7-nya. Berarti ini continue. Yang kedua B. Min 8 tertutup dengan 6. Nah, kenapa? Ini tidak continue. Karena apa? Karena mengandung min 7 di dalamnya. Interval ini mengandung min 7. Dari min 8, min 7, min 6, dan seterusnya sampai 6. Berarti tidak continue. Yang C. Yang C, min tak hingga dengan 0. Walaupun ini sifatnya terbuka, berarti ini tidak continue karena ada kandungan dari min 7-nya ada terdapat di dalamnya. Ya, oke. Yang D. Min 7, positif tak hingga. Ini continue. Kenapa? Min 7 ini tidak termasuk, tetapi antara di dalamnya adalah misalnya min 7,0001 sampai tak hingga itu membuat fungsi ini continue. Yang E terakhir min 12 dan min 7. Oke, ini tidak continue. Kenapa? Ini ada min 7-nya termasuk. Karena ini ada tutup kurungnya berupa siku-siku. Oke ya, jadi gampang. Selidiki sifat-sifat yang nomor 2. Selidiki sifat-sifat berikut. F T sama dengan T plus 10 per T kuadrat min 9. Nah, coba perhatikan. Kalau kita faktorkan Ft ini, kalau kita faktorkan yang bagian bawah, ini T min 3, T plus 3. Jadi kita hindari T tidak boleh sama dengan 3, T tidak boleh sama dengan min 3. Dan ya, kalau interval dari T itu memiliki unsur 3 ataupun min 3 atau kedua-duanya, maka itu tidak continue. Oke, nah sekarang kita cek yang bagian A. 0 dan 9. Yang A. Terbuka ya, 0 dengan 9. Berarti ada antara 0 dengan 9 pasti ada 3. Maka ini tidak continue. Yang B. Min 3 dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan min 3 ini tidak termasuk ya. Kecuali kalau kotaknya tegak seperti itu ya. Jadi ini continue. 3 juga tidak termasuk. Berarti continue. Yang C. Min tidak terdefinisi sampai dengan 3. Oh, ini tidak continue ya. 3-nya tidak continue. Di dalamnya juga ada min 3-nya. Berarti tidak continue. Nah, sekarang yang D. D, ya. Ini 3-nya termasuk. Positif dan seterusnya ya. Positif tak hingga 3,
koma, positif hingga 3-nya termasuk, berarti tidak kontinu. Yang E antara min 9 dengan 9. Nah, perhatikan ya, kalau 9, min 9 sampai 9 itu terdapat bilangan min 3 dan 3, berarti tidak kontinu. Oke ya? Bisa kita pahami? Nah, sekarang kita coba yang nomor 5. Nomor 5, tentukan jenis kontinuitas dari fungsi. Nah, ini fx. Itu kita nyatakan bisa x kuadrat ditambah x min 4 min x kuadrat per 2 min x. Untuk x tidak boleh sama dengan 2. Kemudian bernilai 1 untuk x sama dengan 2. Nah, kita tes ya. Kita tes yang atas ya. Kita tes yang di atas. Berarti limit x menuju 2. Ini langsung saya tulis. Berarti yang ini yang dipakai. X kuadrat ditambah x dikurang. Ini boleh ditambah ya. Ini 4 min x kuadrat. Tapi yang di bawahnya jadinya x kurang 2. Nah, kalau kita faktorkan. Ini jadinya x kuadrat ditambah x ditambah kita terhapuskan ya. Ini 2 min x 2 plus x. Per ini kita balik. 2 min x tapi diminkan. Sama aja. Jadi kita garis hilang ya. Sehingga ini limit x menuju 2. Ini x kuadrat ditambah x. Ini hasilnya adalah min 2 plus x. Masukkan angka 2 ke dalamnya, berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 2 tambah 2. 2 dikuadratkan adalah 4, ditambah 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 2. Ketemunya 2 ya, limit x menuju 2. Tetapi kalau f-nya 2, itu hasilnya adalah 1. Jadi fungsi ini adalah tidak kontinu. Jadi fungsi yang nomor 5 ini tidak kontinu ya. Fx itu sama dengan, ada 2 ya. 3 plus x untuk x kurang atau sama dengan 1. 8 min x jika x-nya lebih dari 1. Nah, berarti yang bawahnya limit, yang atasnya nilai F1 berarti pakai 3 tambah 1. Yang atas ya, hasilnya adalah 4. Nah, yang kedua berarti limit x menuju 1 dari fx itu sama saja limit x menuju 1 dari 8 min x. Berarti 8 dikurang 1 sama dengan 7. Ini tidak sama. Tidak sama, maka kita nyatakan dengan tidak kontinu. Oke ya. Demikian kita telah membahas masalah yang berkaitan atau melibatkan limit fungsi dengan membahas beberapa soal latihan.